Shalom, bertemu ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru yang harus kita ingat selalu dan kita ucapkan syukur bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi kita, nyata bagi kita. Amin ya, anugerah dicurahkan dalam hidup kita. Amin ya, kasih karunia limpah-limpahkan dalam hidup kita. Amin ya. Kita adalah orang-orang yang beruntung karena mengenal Tuhan Yesus. Amin ya. Jalan ke surga itu kita tahu melalui Tuhan Yesus. Dan kita tahu Tuhan kita tuh begitu nyata. Masih berbicara sampai hari ini. Salah satunya kepada saya 17 tahun yang lalu ya. Melalui 3 pendeta besar yang mempunyai kredibilitas yang bisa dipercaya. Salah satunya dari Indonesia yaitu almarhum pendeta Yesaya Pariaji dari Gereja TPS Indonesia, Pastor Samson Dabas dari Nigeria, dan Pastor Yosef dari India. Beliau-beliau ini orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menubuatkan seseorang, yaitu saya, dengan nubuatan yang pada intinya sama. Amin ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan kita tuh senyata itu, dan kita orang-orang yang diberi kasih karunia ini kiranya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa itu? Sebarkan firman Tuhan ini. Kita bersaksi bahwa Tuhan itu begitu nyata. Nyatakan kepada semua orang. Agar apa? Agar setiap orang juga merasakan kasih karunia yang kita terima. Amin ya. Kepastian dari Tuhan ini biarkan juga orang-orang tahu. Tugas kita itu cuma memberitahu, bersaksi, berfirman, mencari Tuhan di mana. Selebihnya kita serahkan kepada Roh Kudus, biarkan Roh Kudus yang bekerja di tiap-tiap hati setiap orang. Amin ya. Karena yang bisa membolak-balikan hati itu hanya Roh Kudus, hanya Tuhan. Amin ya. Jadi kita lakukan saja yang menjadi tugas kita. Kita bersaksi, kita berfirman. Selebihnya biarkan Roh Kudus yang bekerja. Itu bukan ranah kita lagi. Kita berdoa, doakan mereka semuanya agar apa? Agar terjamah Roh Kudus, agar mereka tahu apa yang kita rasakan. Kasih karunia ini juga hak setiap orang yang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan, yang mengakui Kristus adalah Juru Selamat. Amin ya. Kita tahu itu, dan kewajiban kita untuk memberitakan kepada semua orang bahwa jalan ke surga itu ada melalui Tuhan Yesus, bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Untuk menyelamatkan mereka, Allah itu sampai mengirimkan anaknya yang tunggal. Seberharga itu manusia di mata Tuhan. Amin ya. Kita beritakan kepada setiap orang, agar setiap orang tidak merasa sia-sia lahir di dunia, bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat disayang Tuhan. Kita beritakan kepada semua orang bahwa mereka semuanya berharga, bahwa mereka itu sudah dibayar lunas dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Kita beritakan kepada semua orang, agar semua orang tuh tahu bahwa mereka itu punya Tuhan. Tuhan yang nyata, masih berbicara, mencintai mereka, sampai mengirimkan anaknya yang tunggal, bagian dari dirinya sendiri, untuk menyelamatkan mereka, umat manusia. Kita beritakan kepada semua orang. Amin ya. Biarkan semua orang merasakan kasih karunia yang telah kita terima. Kepastian keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus ini, asal kita percaya kepada Tuhan Yesus, pembenaran itu kita terima. Asal kita mau tinggal tetap dalam Tuhan Yesus, semuanya ada Roh Kudus, ada kepastian, ada pembenaran, Juru Selamat kita, semuanya ada dalam Tuhan Yesus. Bahkan saat kita mau membaca firman Tuhan ini, Roh Kudus yang penuh dengan pengertian itu siap untuk memberikan kita pengertian-pengertian tersebut. Asalkan kita mau tinggal dalam Tuhan, kita mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dosa manusia itu ada dalam setiap diri manusia. Kita tahu ya, manusia itu sering melakukan kesalahan. Tapi kita punya Tuhan yang sampai memberikan bagian dirinya sendiri, yaitu Roh Kudus, ada di setiap orang yang mau ditempati oleh Roh Kudus.
Kita punya Tuhan seperti itu, yang memberikan bagian dirinya kepada setiap orang yang mau menerima. Kita harus menyadari itu. Tugas kita di dunia itu saling menyelamatkan, bukan saling menghakimi. Setiap orang pasti punya dosa. Makanya sampai Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Maka lakukan apa yang dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, menyelamatkan, bukan menghakimi. Amin ya. Tuhan Yesus hanya berselisih kepada orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat yang selalu mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan mengatakan mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan katakan munafik. Amin ya. Tetapi kita tahu Tuhan kita itu senyata itu. Biarkan setiap orang tahu. Kita beritakan kepada setiap orang. Amin ya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah setiap orang tahu bahwa mereka itu di dunia tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan yang menyediakan Roh Kudus di setiap hati orang yang mau menerima. Amin ya. Kita pasti sebagai manusia pernah ada di fase-fase di mana kita merasa sendiri. Tetapi kita perlu ingatkan kepada setiap orang, termasuk diri kita sendiri, ada Roh Kudus sukacita itu. Dunia pasti mau merebut sukacita kita itu dengan memberikan segala hal yang menimbulkan kekhawatiran, keputusasaan, penghilang semangat. Itulah dunia. Dunia yang rela dipakai penghulu-penghulu di udara atau Lucifer untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain. Makanya kita perlu saling dukung, saling bantu, saling support untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita berlomba-lomba dengan Lucifer, berlomba-lomba dengan roh-roh di udara untuk merebut hati setiap manusia. Amin ya. Kita beritahukan kepada setiap orang bahwa mereka itu berasal dari surga. Tetapi karena dosalah yang membuat manusia tidak bisa lagi tinggal dalam surga. Tetapi Allah sudah mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang kita tahu menyediakan tempat bagi kita di surga. Kita beritahukan kepada setiap orang. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Banyak orang selamat, semakin riuh sorak-sorai di dalam surga. Amin ya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di atas muka bumi ini. Kasih karunia semakin dibagi, semakin berlimpah-limpah, semakin berlipat ganda. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Ku datang di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tanganku, menyembah-Mu, oh Tuhanku. Hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, bendui hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Diambil di kitab Kolose ya, pasal yang pertama, ayat 24 sampai 29. Dilanjutkan Kolose pasal yang kedua, ayat 1 sampai 5. Judul perikopnya pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita
bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Di sini diberi judul pelayanan dan penderitaan Paulus. Paulus menceritakan apa saja yang dialami dalam pelayanan ini dan penderitaan yang dialami Paulus. Dikatakan di sini ya, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus. Kristus, betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Apa itu? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus adalah pengharapan itu, pengharapan atas kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Itu yang diberitakan oleh Paulus dan teman-temannya, para rasul, para murid, dan setiap orang yang mengikuti. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan renungkan ya dari ayat demi ayat di perikop ini. Dikatakan di ayat 24, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Itu sukacita Paulus, bahwa Paulus boleh menderita karena kamu. Di sini jemaat Kolose. Amin ya. Untuk menyebarkan Injil ini banyak penderitaan yang dialami oleh Paulus. Tetapi Paulus bersukacita karena menderita bagi jemaat. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Amin ya. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ini tugas yang diberikan Allah kepada Paulus untuk meneruskan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, untuk memberitakan firman. Katakan sini, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Amin ya. Untuk meneruskan firman tersebut. Puji Tuhan. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Jadi rahasia ini tersembunyi dari abad demi abad dan dibuka kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu
di antara orang-orang lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Itu rahasianya. Tuhan ya. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus itulah pengharapan kita. Pengharapan atas apa? Pengharapan atas kemuliaan. Kita dipermuliakan. Amin ya. Karena dosa, kemuliaan kita hilang. Gambar diri kita hilang. Allah yang memberi kita gambar diri. Tapi saat dosa, gambar diri kita itu hilang. Kita dihakimi banyak hal. Tetapi karena Kristus kita mendapatkan kembali kemuliaan itu. Amin ya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Untuk memimpin tiap-tiap orang agar sempurna, dikatakan sini, kepada kesempurnaan dalam Kristus. Makanya kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Itu yang mereka lakukan. Diajari hikmat, diberi nasihat, dikatakan ya. Puji Tuhan, amin. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya, yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Semuanya karena kuasanya. Puji Tuhan ya. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Ini diberitakan atau ditulis kepada jemaat Kolose, agar jemaat Kolose dikatakan di sini supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan, yang dilakukan Paulus untuk kamu, untuk jemaat Kolose, dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, yang belum mengenal Paulus, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Puji Tuhan ya. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, rahasia Allah, agar mereka mengenal rahasia itu, yaitu Kristus. Dikatakan di sini supaya hati mereka terhibur, katakan ya, dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian. Kita ulangi lagi ya. Dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Mengenal rahasia Allah, Kristus sendiri. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Dalam Kristus tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Segala harta, hikmat dan pengetahuan itu ada di dalam Kristus. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Amin ya. Paulus tidak mau Kolose, jemaat Kolose diperdaya dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Walaupun tidak ada di tengah-tengah jemaat Kolose, tetapi dalam roh, dikatakan di sini, Paulus bersama-sama dengan jemaat Kolose. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Di sini Paulus memuji untuk ketertiban mereka ya, ketertiban hidup mereka dan keteguhan iman mereka dalam Kristus Yesus. Dan biarlah kita menjadi orang yang sama ya, teguh imannya dalam Kristus, tertib hidup kita ya, dan teguh iman kita dalam Kristus. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sakit, berikan kesembuhan apapun dalam tubuh kami yang bukan daripada-Mu Tuhan.
Kau cabut segala mujizat terjadi dalam hidup kami. Dan beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripadamu. Pekerjaan dan usaha yang dapat memberkati kami, orang-orang di sekitar kami, bahkan sampai penjuru bumi Tuhan. Dan pekerjaan ini benar-benar mendatangkan hadirat-Mu dalam hidup kami semuanya. Dan biarlah melalui pekerjaan dan usaha ini Tuhan, kami diberkati, keluarga kami diberkati, orang-orang sekitar kami diberkati, bahkan sampai ke penjuru bumi, seperti yang Kau mau Tuhan. Berikan kami anak cucu, berikan kami pasangan hidup daripadamu, pasangan hidup yang takut Engkau, cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Dan biarlah pasangan hidup ini benar-benar Kau ciptakan untuk kami Tuhan, untuk kami bisa saling melengkapi dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan nama-Mu dipermuliakan sampai ke ujung bumi. Kami juga berdoa Tuhan, beri kami semuanya anak-anak cucu yang daripadamu, anak cucu yang takut Engkau, cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Dan biar anak cucu ini Tuhan mau menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahannya. Anak-anak cucu Tuhan yang takut akan Engkau, yang mencintai kami, keluarganya, orang-orang sekitarnya Tuhan, teman-temannya atau siapapun Tuhan, orang-orang yang sampai penjuru bumi, seperti dia mencintai Kau. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Dan apabila di antara kami ada yang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup Tuhan, berikan jalan keluar-Mu, solusi-solusi masalah daripadamu, jawaban-jawaban doa daripadamu, terobosan-terobosan yang daripadamu. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Mujizat-Mu, Roh Kudus-Mu, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus